Halo, kita ketemu lagi pada topik kita tentang usaha dan energi kinetik. Kita akan melanjutkan bahasan kita kali ini tentang usaha memahami dan dapat menggunakan teorema usaha energi kinetik. Pada bagian sebelumnya kita sudah melihat tentang definisi dari usaha dan untuk bagian ini kita akan memahami dan menggunakan teorema usaha energi kinetik. Dalam materi ini juga akan tercakup tujuan kita yang kedua, yaitu mendefinisikan tentang energi kinetik. Nah, misalkan kita punya situasi, kita punya benda yang bergerak dengan kecepatan awal V0. Dan ada gaya F yang bekerja pada benda kita, di mana gaya F kita ini nilainya konstan. Jadi untuk menyederhanakan dan memudahkan, kita anggap nilai dari gaya F kita yang bekerja pada benda ini adalah konstan. Jadi kita punya benda yang massanya M, kemudian pada benda kita tersebut terdapat memiliki kecepatan awal V0. Pada benda kita ini bekerja gaya F yang arahnya sejajar dengan arah perpindahan, jadi benda kita berpindah sejauh X. Nah, karena adanya gaya F yang bekerja pada benda kita ini, maka kita tahu bahwa sesuai dengan hukum kedua Newton, akan muncul percepatan pada benda kita ini. Karena muncul percepatan, beberapa saat kemudian kecepatan benda kita akan berubah menjadi, kita simbol jadi VT, yaitu kecepatan benda setelah dia menempuh jarak X tertentu. Nah, karena hanya ada gaya F yang bekerja pada benda kita ini, maka menurut hukum kedua Newton, kalau kita gunakan hukum kedua Newton pada benda kita ini, sigma F sama dengan M kali A, dan hanya ada gaya F yang bekerja pada benda kita, maka hukum kedua Newton ini berubah menjadi F sama dengan M dikali dengan A. Nah, kita tahu karena gaya F yang bekerja pada benda ini konstan, maka percepatan yang dihasilkan juga sifatnya konstan atau tidak berubah. Berarti ini adalah sebuah kasus di mana benda bergerak lurus karena lintasannya lurus dan berubah beraturan karena memiliki perubahan kecepatan yang konstan, memiliki perubahan kecepatan atau menghasilkan percepatan yang konstan. Percepatan konstan ini berasal dari gaya F yang konstan. Oleh karena itu, kita bisa menghubungkan besaran-besaran kita ini, kecepatan awal V0 dari benda, kecepatan akhir dari benda tersebut, setelah dia menempuh jarak X, ini bisa kita hubungkan dengan salah satu persamaan GLBB yang sudah kita ketahui. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2 kali percepatan dikali dengan perpindahan X. Nah, kalau kita tuliskan persamaan ini untuk A, maka akan berubah menjadi A sama dengan PT kuadrat dikurangi dengan V0 kuadrat dibagi dengan 2X. Selanjutnya, kita substitusikan A ini ke dalam persamaan ini. Dan persamaan F ini kita masukkan ke, jadi kita tuliskan F sama dengan M kali A, F sama dengan M dikali dengan A, kita masukkan ini ke sini, kita peroleh ini. Lalu kita kalikan kedua ruas persamaan kita ini dengan X, sehingga kita peroleh F kali X di sini, X. Ini saya kalikan dengan X, X-nya hilang, sehingga menjadi 1/2M PT kuadrat dikurangi dengan 1/2M V0 kuadrat. Nah, Anda sudah tahu bahwa perkalian antara F dengan X, perpindahan dengan gaya, itu tidak lain adalah usaha. Jadi F kali X ini adalah usaha. Usaha
sama dengan 1/2 M VT kuadrat dikurang 1/2 M V0 kuadrat. Nah, besaran ini 1/2 M V pangkat 2 VT atau V0 ini sama-sama kecepatan. Bedanya hanyalah kecepatan T ini adalah kecepatan saat waktu T tertentu dan V0 ini adalah kecepatan awal dari sebuah benda. Tetapi perkalian suku-suku ini 1/2 kali massa dikali dengan kecepatan kuadrat ini kemudian kita definisikan sebagai energi kinetik benda. Jadi energi kinetik benda kita definisikan sebagai perkalian antara 1/2 massa dikali dengan kuadrat dari kecepatan tersebut. Oleh karena itu, persamaan ini kita bisa tuliskan menjadi usaha total. Jadi kita tuliskan persamaan ini karena ini sama dengan usaha dan ini sama dengan energi. Ini juga energi, yang membedakan ini adalah energi akhir setelah waktu tertentu, yaitu setelah benda menempuh jarak X. Dan ini adalah energi awal, yaitu energi kinetik mula-mula dari benda tersebut. Nah, dari hasil yang kita peroleh terakhir ini, inilah yang kita sebut dengan teorema usaha energi. Ini bisa kita tuliskan menjadi F kali X ini adalah usaha, kita simbol dengan W, dan ini adalah energi kinetik akhir, kita simbol dengan KT, dan ini adalah energi kinetik awal, kita simbol dengan K0. Nah, dari persamaan kita ini tampak bahwa usaha oleh gaya total yang bekerja pada benda ini itu sama dengan perubahan energi kinetik dari benda kita tersebut. Jadi perlu kita perhatikan baik-baik bahwa F ini adalah gaya total yang bekerja pada benda kita. Seperti yang kita sudah lihat tadi, karena kebetulan hanya ada satu gaya yang bekerja pada benda ini, yang kita masukkan pada hukum kedua Newton, sehingga diperoleh F sama dengan M kali A. Lalu A-nya sama dengan ini, yang kita peroleh dari persamaan GLBB. Mengapa kita gunakan persamaan GLBB di sini? Karena situasi ini adalah gerak GLBB. Percepatannya konstan akibat dari gaya F yang konstan. Nah, karena gaya F ini adalah gaya total, kita sudah menggunakan hukum kedua Newton di sini yang mensyaratkan gaya total, tetapi karena kebetulan hanya ada satu gaya F yang bekerja pada benda sehingga menjadi dia sederhana, F sama dengan M kali A. Lalu terakhir kita peroleh bahwa usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, usaha ini adalah usaha yang dilakukan oleh gaya total yang bekerja pada benda ini. Jadi persamaan yang terakhir ini yang kita tuliskan sebagai W sama dengan KT dikurang KX yang bisa kita katakan sebagai, bisa kita nyatakan sebagai usaha oleh gaya total pada sebuah benda itu sama dengan perubahan energi kinetiknya. Inilah yang kita sebut dengan teorema usaha energi kinetik dari benda. Dan harus Anda ingat bahwa persamaan ini, usaha ini, teorema usaha energi ini hanya berlaku jika usaha di sini adalah usaha yang dilakukan oleh gaya total. Kalau Anda menghitung usaha oleh hanya satu gaya saja pada sebuah benda, dan ternyata pada benda itu ada gaya lain yang bekerja, maka usaha yang Anda hitung itu bukan usaha total. Nah, usaha itu yang bukan usaha total tidak memenuhi teorema usaha energi. Mengapa? Karena teorema usaha energi hanya berlaku jika usaha yang kita maksudkan dalam persamaan ini adalah usaha yang dilakukan oleh gaya total. Jadi kalau Anda ingin menggunakan teorema usaha energi, maka usaha yang Anda harus gunakan di sini adalah usaha oleh gaya total. Artinya Anda harus menghitung semua, menentukan semua gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda, menentukan usaha oleh gaya-gaya tersebut, lalu menjumlahkannya untuk memperoleh usaha total. Nah, menurut teorema usaha energi, usaha total itu sama dengan perubahan energi kinetik benda, yaitu energi kinetik akhirnya dikurangi dengan energi kinetik awalnya.
Itulah yang kita maksudkan atau kita sebutkan sebagai teorema usaha energi kinetik. Sebagai penegas, teorema usaha energi ini mengatakan bahwa usaha oleh gaya total yang bekerja pada sebuah benda itu sama dengan perubahan energi kinetik dari benda tersebut. Sekali lagi saya ingatkan bahwa teorema usaha energi kinetik ini hanya berlaku jika usaha yang kita maksudkan itu adalah usaha total yang dilakukan oleh semua gaya yang bekerja pada sebuah benda. Nah, misalkan ini adalah sebuah contoh dari teorema usaha energi kinetik kita. Ini ada sebuah palu yang menghantam paku. Jadi kita memaku. Jika usaha total W yang bekerja pada sebuah benda bernilai positif, maka energi kinetik benda akan bertambah sebesar W. Sebaliknya, jika usaha total kita bernilai negatif, maka energi benda akan berkurang. Mari kita lihat pada contoh kita ini. Ini ada sebuah palu, tentu palu ini sebelum sampai di sini harus diayunkan dari sini. Jadi palu harus kita ayunkan, bergerak dari sini, prak, menyentuh paku. Pada saat palu menyentuh paku, maka pada paku ini bekerja gaya F yang arahnya seperti ini. Dan sebaliknya, menurut hukum ketiga Newton, pada saat palu mengerjakan gaya pada paku sebesar F, maka paku ini juga mengerjakan gaya pada palu sebesar F, tetapi arahnya berlawanan. Itu hukum ketiga Newton tentang gerak. Nah, mari kita tinjau dulu situasinya pada paku. Jadi pada paku ini bekerja gaya F. Gaya F itu berasal dari palu ini. Nah, F ini arahnya seperti ini dan paku berpindah sejauh D karena dia ditumbuk oleh palu. Dia akan bergerak ke depan sejauh D, melesak ke dalam papan ini. Berarti ada usaha yang bekerja pada paku kita ini sebesar F kali D. Usahanya positif, karena F-nya ke kanan, D-nya juga ke kanan. Nah, sesuai dengan teorema usaha energi kinetik, ingat di sini usaha yang dilakukan oleh usaha pada paku ini adalah usaha total karena hanya ada gaya F yang bekerja pada paku tersebut. Jadi sesuai dengan teorema usaha energi kinetik, usaha sebesar F kali D yang bekerja pada paku ini akan sama dengan perubahan energi kinetik benda. Mula-mula paku, usaha energi kinetiknya sama dengan 0, lalu berubah karena dia bergerak ke dalam akan memiliki energi kinetik tertentu. Sehingga ini berarti pada saat paku ditumbuk oleh palu, usaha yang diterima oleh paku yang sebesar F kali D ini akan sama dengan pertambahan energi kinetik dari paku tersebut. Jadi pakunya bergerak berarti memiliki pertambahan energi kinetik. Dari awalnya diam menjadi bergerak berarti dia memiliki pertambahan energi kinetik. Berapa besar pertambahan energi kinetiknya? Sama dengan usaha yang bekerja pada palu tersebut, yaitu F dikali dengan D. Selanjutnya, kita coba hal yang sebaliknya apa yang terjadi pada palu ini. Tadi kita sudah lihat untuk palu. Tadi kita sudah lihat pada paku, sekarang kita lihat pada palu. Palu mula-mula dari keadaan sini kita ayunkan sehingga dia bergerak. Nah, karena dia bergerak, berarti dia memiliki energi kinetik. Pada saat menyentuh paku, palu ini mengalami gaya. Gaya itu berasal dari gaya reaksi paku pada saat dipukul oleh palu. Arahnya ke sebelah kiri seperti ini, F. Karena dia sebelah kiri, arahnya kita ambil negatif. Nah, karena palunya berpindah D ke kanan dan F-nya negatif ke kiri, berarti usaha yang dilakukan oleh palu ini, usaha pada palu ini, nilainya negatif. Karena F dikali dengan D, negatif F dikali dengan D. Nilainya negatif. Nah,
Karena nilainya negatif, usaha pada palu ini negatif, maka energi kinetik yang dimiliki oleh palu ini akan berkurang. Jadi karena jika usaha total negatif, maka energi kinetik berkurang. Nah, buktinya berkurang adalah pada saat palu ini menghantam paku, awalnya dia bergerak, lalu setelah menghantam paku bergerak ke dalam, palunya menjadi diam. Jadi dari memiliki energi kinetik tertentu, palu ini kemudian menjadi diam, berarti dia kehilangan energi kinetiknya. Berarti energi kinetik yang dimiliki oleh palu ini berkurang. Berapa besar pengurangannya? Sebesar usaha negatif yang terjadi pada palu tersebut, yaitu minus F kali D. Jadi teorema usaha energi kinetik sangat penting dan banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari kita yang bisa kita sebutkan. Nah, mari kita melihat sebuah contoh yang khas tentang penerapan konsep kita dalam fisika. Yang pertama adalah sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Dapat direm hingga berhenti setelah menempuh jarak 20 meter. Jika mobil tersebut memiliki kecepatan awal 2 kali lebih besar, berapakah jarak hentinya? Asumsikan bahwa gaya pengereman tidak bergantung pada kecepatan. Jadi, soal ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan teorema usaha energi. Pada mobil kita ini, satu-satunya gaya yang bekerja adalah gaya gesekan yang terjadi pada saat dia direm. Jadi kita anggap gaya pengereman itu berasal dari gaya gesekan. Nah, karena kita asumsikan bahwa gaya pengereman tidak bergantung pada kecepatan, itu berarti gaya pengereman kita konstan. Karena nilainya konstan, lalu hanya itu saja usaha yang bekerja pada benda ini, berarti usaha itu adalah usaha total. Sehingga kita bisa menggunakan teorema usaha energi untuk situasi ini. Nah, untuk jarak D, jika kecepatan awalnya 60 km per jam, dibutuhkan jarak 20 meter untuk berhenti. Sekarang berapa jarak yang diperlukan jika kecepatan awalnya itu adalah 120 km per jam. Jadi kecepatan awalnya 2 kali lipat dari yang awal ini, di mana untuk yang pertama ini butuh jarak 20 meter untuk berhenti. Nah, sekarang kalau kita naikkan, gandakan 2 kali lipat kecepatan awalnya menjadi 120 km per jam, kira-kira berapa jarak yang ditempuh oleh mobil ini untuk berhenti. Tentu lebih besar daripada 20 meter, karena sekarang kecepatannya 2 kali lipat dari yang awal. Berapa besar jarak yang ditempuh? Anda bisa melihat penyelesaiannya pada handout yang saya sertakan di sini, bagaimana penyelesaiannya. Kita bisa lihat bahwa dengan menggunakan teorema usaha energi, jarak henti dari mobil ini bisa kita simpulkan itu sebanding dengan kuadrat dari kecepatan. Kuadrat dari kecepatan. Karena kecepatan ini naik 2 kali lipat dari kecepatan awal ini, dan di mana pada kecepatan awal yang besar 60 km per jam ini butuh jarak 20 meter. Sekarang kalau kita gandakan 2 kali lipat kecepatannya ini, maka tentu jarak berhentinya akan bertambah sebesar 4 kali lipat dari ini. Mengapa 4 kali lipat? Karena jarak henti itu sebanding dengan kuadrat dari kecepatan. Dari mana saya bisa tahu bahwa jarak hentinya itu sebanding dengan kuadrat kecepatan? Anda bisa gunakan teorema usaha energi kinetik yang Anda bisa baca pada handout yang saya sertakan. Nah, karena jarak henti bergantung pada kuadrat kecepatan dan kecepatan kita ini dinaikkan 2 kali lipat, maka itu berarti butuh jarak henti sebesar 4 kali lipat yang di awal di sini. Berarti di sini kita akan membutuhkan jarak henti sebesar 80 meter untuk kecepatan 120 km per jam. Ini bisa Anda lihat secara lebih detail bagaimana menyelesaikannya pada handout yang disertakan. Nah, pada contoh berikutnya, ini ada sebuah kasus kecelakaan di jalan raya
Untuk kasus ini, untuk meneliti kasus ini, polisi mengukur panjang bekas gelinciran roda kendaraan sebesar 78 meter. Kecelakaan terjadi pada saat hari hujan sehingga koefisien gesekan ban dengan aspal diperkirakan sebesar 0,30. Pertanyaannya adalah berapa besar kecepatan kendaraan tersebut saat pengemudi langsung menginjak rem yang menyebabkan roda mengunci. Nah, soal ini bisa kita selesaikan lagi dengan menggunakan teorema usaha energi kinetik. Pertama, mobil ini akan tergelincir dan menghasilkan bekas di jalan jika roda mengunci. Kalau rodanya menggelinding terus di atas jalan, itu tidak akan menghasilkan bekas di jalan. Tetapi kalau rodanya mengunci, sehingga roda tidak menggelinding, tetapi dia bergeseran di atas jalan, barulah akan muncul bekas gesekan di jalan. Dan itulah yang terlihat di jalan yang diukur oleh polisi, dan panjangnya bekas gelinciran di jalan itu ternyata 78 meter. Berarti kita mengetahui bahwa pada benda ini, pada mobil ini bekerja gesekan, terjadi gesekan antara ban dengan permukaan jalan. Jadi pada situasi ini mobil meluncur sehingga menghasilkan bekas di jalan dan akan berhenti pada beberapa waktu kemudian akibat gaya gesekan. Jadi gaya gesekanlah yang bekerja pada mobil yang menyebabkan mobil ini kemudian berhenti. Nah, dengan menggunakan teorema usaha energi, kita bisa menghitung berapa besar kecepatan tersebut saat pengemudi menginjak rem yang menyebabkan roda mengunci. Jadi dengan teorema usaha energi, usaha yang dilakukan oleh gaya gesek ini bisa kita samakan dengan perubahan energi kinetik benda. Nah, energi kinetik benda tentu sebelum dia direm memiliki kecepatan. Lalu pada saat dia direm sampai berhenti, kecepatannya akan terus berkurang. Berarti energi kinetiknya akan berkurang. Dari pengurangan energi kinetik itu, kita bisa menghitung berapa kecepatan akhir yang dimiliki oleh benda setelah dia berhenti dengan menerapkan teorema usaha energi kinetik. Anda bisa melihat penyelesaiannya secara rinci pada handout yang diberikan tersebut. Intinya, pada materi kita ini tentang teorema usaha dan energi kinetik adalah bahwa teorema usaha energi kinetik mengatakan bahwa usaha yang bekerja pada sebuah benda itu sama dengan perubahan energi kinetik dari benda tersebut. Tetapi ingat bahwa usaha ini yang kita maksudkan adalah usaha total yang bekerja pada benda. Jadi usaha total yang bekerja pada sebuah benda itu sama dengan perubahan energi kinetik dari benda tersebut. Harus usaha total. Jika Anda menghitung usaha pada sebuah benda, dan usaha ini adalah usaha yang dilakukan oleh gaya tertentu, dan masih ada gaya-gaya lain yang bekerja pada benda tersebut dan menghasilkan usaha, tapi Anda tidak masukkan dalam usaha ini, maka teorema usaha energi tidak boleh Anda gunakan. Sekali lagi, teorema usaha energi yang mengatakan bahwa usaha sama dengan perubahan energi kinetik hanya berlaku jika usaha yang Anda maksudkan ini adalah usaha total pada benda tersebut. Itulah konsep kita tentang teorema usaha energi. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya dan menggunakan meresapkannya di dalam pikiran kita, karena ini adalah salah satu hukum alam yang selalu berlaku dalam kehidupan sehari-hari kita.